Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ramadhani dengan NIM 19012114820, mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu perilaku organisasi? Jelaskan. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu, kelompok, ataupun organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik itu kinerja individu, kinerja kelompok, ataupun organisasi. Dan mengapa mempelajari ilmu perilaku organisasi ini penting? Karena untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian di dalam suatu organisasi tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan perbedaan dan persamaan ilmu perilaku organisasi dengan bidang ilmu lainnya. Perbedaan ilmu perilaku organisasi dengan ilmu lainnya misalnya yaitu, yang pertama, perilaku organisasi dengan psikologi, yaitu perilaku organisasi, konstruksi penjelasannya berasal dari multidisiplin, sedangkan psikologi, orang membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat psikologi. Yang kedua, perilaku organisasi dengan teori organisasi. Kalau perilaku organisasi dirumuskan sebagai suatu studi tingkah laku individu dan kelompok dalam organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses, dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri. Persamaan ilmu perilaku organisasi dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu ilmu psikologi, yang memberikan kontribusi dalam perilaku organisasi berkenaan dengan masalah-masalah, diantaranya yaitu kondisi kerja, persepsi, kepribadian, motivasi, dan pengukuran sikap. Yang kedua yaitu ilmu sosiologi, yang memberikan masukan dalam perilaku organisasi yang meliputi dinamika kelompok, proses sosialisasi, budaya organisasi, dan komunikasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, prinsip-prinsip dasar yang membedakan perilaku manusia, salah satunya adalah perbedaan dalam berpikir tentang masa depan. Jelaskan maksudnya. Contohnya yaitu orang biasa dan orang sukses. Orang biasa berpikir kesalahan di masa yang lalu, sedangkan orang sukses memikirkan tujuan di masa yang akan mendatang. Yaitu belajar dari kesalahan di masa lalu itu memang penting. Akan tetapi kalau kamu terus-terusan memikirkan dan menyesali kesalahan itu, kamu akan hanya terus diam di tempat dan nggak bisa berkembang. Orang yang sukses selalu mampu memaafkan diri mereka sendiri dan bangkit berdiri untuk mengejar mimpi di masa yang akan mendatang. Soal yang keempat yaitu, kenapa ilmu perilaku organisasi perlu dikembangkan untuk masa depan? Yaitu karena zaman yang semakin maju dan modern ini membuat para pelaku di organisasi atau sebuah perusahaan lebih cepat dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam organisasi tersebut. Sebab di era yang semakin canggih ini dan persaingan yang semakin sulit, hanya akan menyisakan organisasi atau sebuah perusahaan yang mampu bersaing dengan organisasi ataupun perusahaan yang lainnya. Yang tidak mampu melewati persaingan akan tersingkir dan menghilang.